Orang beriman tidak kemudian, alah, kalau begitu sudahlah, enggak. Lihat kisah tadi saya sampaikan, betapa rumitnya Madinah. Tapi kemudian Nabi betul-betul menjaga hubungannya dengan Allah. Selesai urusan, Allah menyelesaikan masalah itu. Waktu Covid, Bapak Ibu sekalian, saya ketemu dengan seorang dokter. Ya, beliau ngadain acara, saya ikut. Apa kata beliau? Covid ini nggak bisa kita prediksikan. Kata beliau, entah 2 tahun, 3 tahun nggak bisa kita prediksikan. Di tengah kita puncaknya dulu, Pak. Sama kita juga merasakan sampai kapan nih kita nggak boleh salaman, sampai kapan kita pakai masker terus. Tapi ternyata ya, pelan-pelan berangsur pulih dan sebagainya. Jadi jemaah sekalian, poin 1, bahwa bagi mereka orang-orang yang menjaga hubungannya dengan Allah, bertakwa, dia melaksanakan perintah Allah. Dalam surat At-Taghabun dijelaskan, mastata'tum, semampu kita, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas apa-apa yang mereka hadapi. Ini harus kita pegang Bapak Ibu sekalian. Ya. Masalahnya apapun itu, seberat apapun itu, ketika seorang itu nggak jauh dari Allah, ya akan diselesaikan dengan sebaik mungkin. Meskipun tidak terkadang kita minta hari ini, kemudian diselesaikan hari ini. Nabi Ibrahim, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Allah abadikan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berdoa, ya Rob, dari tempat ini nanti hadirkan seorang utusanmu yang akan mensucikan jiwa manusia, membacakan kitab-kitab. Itu doa Nabi Ibrahim, Pak, ketika beliau berdiri di samping pondasi Ka'bah. Pertanyaan saya, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Muhammad sudah ada belum? Belum, Pak. Berapa jaraknya? Pakar sejarah mengatakan Nabi Ibrahim berdoa dengan lahirnya Nabi Muhammad itu 3200 tahun kemudian. Coba bayangkan, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, dari tempat ini nanti hadirkan, turunkan seorang Nabi dan Rasul yang akan mensucikan jiwa manusia. Allah jawab, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim al-ayat. Surat Al-Jum'ah ayat 2. Lihat Pak, 3200 tahun kemudian Nabi Muhammad hadir. Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, seorang kekasihnya Allah, yang dalam hidupnya hanya 3 kali dia berbohong. Bapaknya tauhid. Berapa? 3200 tahun kemudian doanya baru dikabulkan. Istrinya minta keturunan berapa lama? Sampai usia di atas 60 tahun baru Allah kabulkan. Artinya apa? Bahwa kecepatan pengkabulan doa, Bapak Ibu sekalian, ini Allah yang tahu. Bisa jadi kita berdoa hari ini, bisa jadi dalam waktu segera, tapi bisa jadi juga dikabulkan nanti bulan depan, tahun depan, atau dan lain sebagainya. Wong kadang-kadang kita tidak minta pun kemudian Allah berikan. Bapak waktu sekolah pernah nggak berdoa minta rumah di tempat ini? Nggak pernah minta kan? Tapi Allah kasih. Ya kita nggak minta, misalkan dulu waktu SMA, ya Allah pengen mobil mereknya ini, nggak minta, tapi sekarang Allah titipkan mobil kepada kita. Jadi jemaah sekalian, ini poin pertama tentang ketakwaan. Nah, poin kedua adalah selain ketakwaan yang harus kita lestarikan, ketakwaan tadi korelasinya kita menjalankan perintah Allah, kemudian apa? Menjauhi larangannya, ya, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, mastata'tum, semampu kita. Kemudian apa? Aplikasinya dalam kehidupan sosial. Hadis Nabi tadi SAW bahwa kita ini harus memiliki satu kewajiban sosial, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa kita ini bersaudara. Nah, maka tradisi di masyarakat kita biasanya kalau selesai salat Idul Fitri, mereka kembali ke perumahan mengadakan halal bihalal. Ada di sini, Pak? Ada. Sudah atau belum? Udah ya. Satu gang doang gitu ya. Halal bihalal. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagian kita memahami halal bihalal ya cuma datang salaman doang. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita bedah esensi dari halal bihalal itu luar biasa loh. Orang mau keluar, mau kumpul, makan bareng, ngobrol bareng, ini bukan hal yang sederhana. Tapi apa? Bisa menguatkan ukhuwah di antara kita. Saya pernah memberikan contoh bahwa Bapak kalau punya tetangga, dia nggak pernah keluar tuh ke masjid, nggak pernah ke masjid, jarang ke masjid, berangkat sebelum subuh, pulang sudah jam 9 malam, tiap hari bekerja, Sabtu Minggu lembur terus. Tiba-tiba dia ke masjid, Bapak berani nggak ngomong, tumben Pak ke masjid, apa yang terjadi kira-kira? Wah, dasar tetangga, baru ke masjid sekali langsung dikatain. Tapi Bapak punya tetangga
kok sore ngopi bareng, main HP bareng, ngobrol bareng, kadang Mobile Legend main bareng. Tapi dia jarang ke masjid. Tiba-tiba ke masjid, bapak bilang, tumben ke masjid. Apa jawaban dia? Iya, lagi dapat hidayah, misalkan begitu. Kenapa tidak marah? Intensitas pertemuan. Maka para ulama dakwah itu menyebutkan untuk membangun satu ukhuwah kita dengan yang lain itu ada beberapa pilar-pilarnya. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal. Nggak mungkin bapak nolong orang yang bapak nggak kenal, betul nggak pak? Sekarang pak, zaman sekarang apalagi? Ya, saya pernah habis sholat didatangi orang, pak, bisik-bisik ngomongnya, saya mau jual baju pak, 200.000. Saya bilang, pak, uang saya nggak cukup pak, 200.000, nggak ada uang saya. Kemudian di kilometer 72, bapak kalau suka mampir di KM 72 itu suka ada bapak-bapak yang nyamperin, nawarin jaket kulit 900.000, diskon sampai 600.000. Kita nggak kenal, bapak beli nggak kira-kira pak? Enggak, nggak ada duitnya. Sayang banget duitnya, misalkan begitu. Kita nggak kenal dengan orang, tiba-tiba mengajak bermuamalah, bertransaksi, kita pikir-pikir pak. Temu orang di jalan, pak, saya pinjam dong pak 500.000 pak. Nggak kita kasih. Tapi coba dengan tetangga yang sudah kita kenal, rumahnya jelas, sering ke masjid, kita suka bertemu, suka ngobrol, satu majelis, dalam majelis ilmu, tiba-tiba punya satu problem ekonomi, harus ada uang hari itu juga. Mungkin kita pernah mengalami masa-masa ini dan terpaksa sekali kita menghubungi tetangga kita. Tetangga kita baik, ngasih pak. Kenapa dia ngasih? Karena kenal dengan kita. Maka ta'aruf, saling mengenal, ini suatu pilar ukhuwah. Bagaimana akan terbangun satu persaudaraan yang kuat kalau kemudian di antara warga ini nggak pernah ketemu, ya, nggak pernah saling ngobrol, nggak pernah saling diskusi. Saya nggak bisa membayangkan pak, ketika saya ke kota wisata itu di Masjid Darussalam gitu ya, saya lihat rumah-rumah, ini rumah keren-keren banget ya pak, pagarnya tinggi-tinggi banget gitu ya. Betah bang mereka yang nggak pernah ngobrol ngopi di luar. Saya lihatin pak, di kota wisata itu nggak ada pak posko buat nongkrong ngopi, itu nggak ada pak. Mereka ngopinya di mana nih saya bilang? Oh ternyata di sono, di sini sendiri-sendiri. Itu sifat teman-teman yang di sana itu ya mungkin pengen pak seperti bapak sekalian ya, kadang keluar bareng, nyapu bareng, ngobrol bareng. Tapi kan jarang kita lihat. Ya. Jadi sifat-sifat individualis akan muncul. Tapi coba perhatikan, kalau orang suka keluar, suka ngobrol, saling bertegur sapa, ya kemudian terbangunlah satu komunikasi, maka nanti akan muncul tuh sikap-sikap saling mencintai dan lain sebagainya.